Oleh karena itulah qila dikatakan al-ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullak. Ilmu pengetahuan itu la yu'tika tidak akan pernah memberikan dirimu ba'dahu sebagian dirinya hatta tu'tiyahu kullak sampai engkau memberikan kepadanya kullak seluruh dirimu. Faqabbala Zaid bin Sabit yadahu. Nah, tiba-tiba pada saat itu Zaid bin Sabit itu mencium tangan daripada Ibnu Abbas yang mengambilkan kendaraan dia. Waqala seraya beliau berkata pada saat itu, hakadha umirna an naf'ala bi ahli baiti nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya seperti inilah kita diperintahkan untuk memperlakukan ahli baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabil jumlati secara kesimpulan kata Imam Al-Ghazali, kullu muta'allim, setiap pelajar, setiap seorang salik, setiap seorang murid istabaqa li nafsihi ra'yan, itu masih tersisa di dalam dirinya itu satu pendapat, wa ikhtiaran dan satu pilihan, wa ra'a ikhtiyaril muallimi dibalik daripada pilihan gurunya. Dia ada pilihan sendiri. Dia tidak tunduk, dia tidak pasrah kepada pilihan gurunya. Dia punya pendapat sendiri. Nah, di balik pendapat gurunya, fahkum, maka pastikan kata Imam Al-Ghazali, alaihi ke atas orang yang seperti ini, bil ikhfaqi akan kebodohannya, wal khusrani dan juga kerugian. Nah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair. Baik ahbabana fillah, Bapak Ibu sekalian dan juga rekan santri di mana saja berada, kembali kita melanjutkan kajian Ihya Ulumuddin kita. Kita berada pada bab yang kelima terkait dengan adab pelajar dan pengajar, dan kita sudah sampai di halaman 186 ya di kitab saya. Sebelum itu kita baca Al-Fatihah ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah bi sirril Fatihah. Baik ahbabana fillah, langsung saja ila anqalal musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Al wadhifatus saniyah, tugas yang kedua, dalam artian adalah adab yang kedua bagi seorang pelajar ya, ayyuqallila ala'iqahu min asghalid dunya wa yab'uda 'anil ahli wal watan ya. Hendaknya seorang pelajar itu menyedikitkan ketergantungannya ya, keterkaitannya kepada yang lain, min asghalid dunya berupa kesibukan-kesibukan dunia misalnya, wa yab'uda dan ia harus menjauh 'anil ahli daripada keluarga, wal watani dan juga dari negeri atau dari kampung. Nah, ada dua ya penekanan daripada Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala pada wadhifah yang kedua ini terkait adab seorang pelajar. Yang pertama kata beliau adalah ya, ketergantungan kepada hal-hal yang lain yang bukan fokus dia dalam menuntut ilmu, dalam artian di sini adalah kesibukan dunia misalnya, itu harus ditiadakan. Kemudian yang kedua, harus sepatutnya kalau bisa menjauh dari keluarga, yang menuntut ilmu keluar, kurang lebih seperti itu. Begitu juga harus menjauh dari kampung halaman. Oke. Fa innal ala'iqa syaghilatun wa sharifatun, karena sesungguhnya ya, keterkaitan kepada hal yang lain itu syaghilatun, itu akan menyibukkan dia, wa sharifatun dan mengalihkan dia dari tujuan dia menuntut ilmu itu ya. Wa ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfihi, dan Allah itu kata Imam Al-Ghazali tidak menciptakan bagi seorang laki-laki min qalbaini, itu dua hati, fi jawfihi pada badannya ya, pada raganya. Nah, ini kalau saya tidak salah dikutip dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Bahwa
setiap orang itu tidak mungkin kemudian ada dua fokus di dalam hatinya, yang mana kedua-duanya itu akan dia capai. Tidak, pasti salah satu daripada keduanya itu akan ada yang korban, kurang lebih seperti itu, dan satu yang berhasil. Nah, demi untuk mengelakkan ilmu yang menjadi korban, maka oleh karena itu, ya, bahasa maupun yang bisa kita tangkap di sini, maka dia harus menghilangkan fokus-fokus yang lain yang ada di dalam dirinya, di dalam dadanya, yang selain daripada tujuan dia, yaitu menuntut ilmu pengetahuan. Oke. Wa mahma tawazza'atil fikratu. Nah, kapan tercabang itu pikiran, bercabang-cabang, qasurat an darkil haqaiqi, maka dia akan lalai daripada menjangkau hakikat-hakikat ilmu pengetahuan itu. Ya. Walidzalika, oleh karena itulah qila dikatakan, al-ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullak. Ilmu pengetahuan itu la yu'tika, tidak akan pernah memberikan dirimu ba'dahu, sebagian dirinya, hatta tu'tiyahu kullak, sampai engkau memberikan kepadanya kullak, seluruh dirimu. Maksudnya apa? Ilmu itu tidak akan memberikan diri dia kepada siapa saja yang menjadi penuntutnya, ya, kalau si penuntut itu, atau dalam hal ini si pelajar itu, tidak memasrahkan seluruh jiwa raganya untuk ilmu itu, ya. Fa idza ataitahu kullak, apabila ataitahu, engkau memberikan ilmu pengetahuan itu kullak, ya, seluruh dirimu, segenap jiwa ragamu kau persembahkan untuk ilmu pengetahuan, fa anta min itahihi iyyaka ba'dahu ala khatar, maka engkau dari pemberiannya kepadamu sebagian dirinya ala khatar itu dalam bahaya. Maksudnya tidak menjamin, ya. Jadi ketika kita, ya, mengerahkan seluruh jiwa raga kita untuk ilmu pengetahuan, nah, maka ilmu itu dalam memberikan sebagian dirinya kepada kita itu tidak pasti. Itu maksudnya ala khatar, ya, tidak menjamin. Maksudnya apa di sini? Maksudnya kita serahkan saja sepenuh jiwa raga kita untuk ilmu pengetahuan, itu ilmu pengetahuan itu belum tentu dia berikan sebagian dirinya kepada kita. Apalagi kalau kita tidak totalitas dalam ilmu pengetahuan tersebut. Nah, itu maksud daripada Al-Imam Al-Ghazali di sini. Oke. Wal fikratul mutawazzi'atu ala umuri mutafarriqah. Nah, adapun pikiran yang bercabang-cabang ala umuring, atas perkara-perkara mutafarriqah yang bermacam-macam, semua ada di kepala kita, di benak kita. Kajadwalin, sama seperti jadwalin, anak sungai, ya, sama seperti pengairan lah bahasa kita, kurang lebih seperti itu. Tafarraqa ma'uhu, yang bercabang-cabang, yang tercabang-cabang aliran airnya. Ada sawah ini dialiri, sawah ini dialiri, sawah ini dan seterusnya. Fanashafatil ardu ba'dahu, maka bumi itu akan meresap air dari pengairan tersebut. Wahtatofal hawa'u ba'dahu, dan udara itu menyambar sebagiannya. Artinya air dari aliran sungai atau anak sungai yang kecil ini, yang banyak ini, pengairan yang banyak ini, nah, itu airnya kemudian diserap oleh bumi, dan sebagiannya itu akan menguap, diambil oleh udara, dalam artian menguap. Nah, fala yabqa minhu ma yajtami'u wa yablughul muzdara, maka tidak akan tersisa dari air tersebut ma yajtami'u, apa yang berkumpul, wa yablughu, dan sampai kepada ladang. Ya, tidak akan ada yang sampai ke ladang karena bumi dan udara itu mengambil airnya. Sudahnya anak sungai, aliran banyak pula, kurang lebih seperti itu. Ya, bagaimana akan sampai itu air kepada ladang, kepada sawah tersebut misalnya, ya, karena bumi itu langsung diserap airnya dan sebagiannya menguap, ya, kurang lebih seperti itu. Ya, ini salah satu gambaran kepada kita, ya, maksud daripada Imam Al-Ghazali, agar pikiran itu dalam menuntut ilmu usahakan tidak bercabang, fokus pada satu hadapan, kepada satu tujuan. Oke. Al-wadhifatus salisah. Nah, tugas yang ketiga sekarang, alla yatakabbaru 'alal ilmi, bahwasanya dia tidak boleh takabur ke atas ilmu pengetahuan itu. Wala yata'ammaru 'alal muallim, dan ia tidak boleh mengatur 'alal muallim, atas pengajarnya atau gurunya atau mursyidnya. Ya. Bal, akan tetapi yulqi ilaihi zimama amrihi bil kulliyah, dia harus, ya,
meluahkan kepada gurunya, ya, kepada mursyidnya, zimama amrihi, segenap perkara dia, bil kulliyati, secara keseluruhan, fi kulli tafsilim, pada setiap rinciannya. Jadi maksudnya ya, apapun itu yang berkenaan dengan kita, ya, kita harus betul-betul meluahkan itu untuk guru kita, untuk ilmu pengetahuan tersebut. Nah, itu maksudnya apa saja, ala kulli tafsilin, apa saja, kurang lebih seperti itu. Wa yud'inu linushihi, ya, dan ia harus mendengarkan betul-betul, ya, menyimak betul, perhatian betul-betul, linushihi, kepada nasihat gurunya, id'anal marid, ya, sama seperti dengan perhatiannya secara betul orang yang sakit, al jahili, orang yang tidak tahu apa-apa, yang jahil, lit tabibil musfiq, kepada tabib atau dokter al musfiq, yang pandai, al hadiki, yang pintar, yang pakar, ya, spesialis, kurang lebih seperti itu. Jadi disamakan statusnya dengan orang, ya, kita kalau sedang sakit keras, ya, tentunya kita mau sembuh, dan pada saat itu, ya, apapun yang dikatakan oleh dokter, ya, secara total kita pasti akan menurutinya, kurang lebih seperti itu. Segala rincian-rinciannya sekalipun kita akan ikuti apa arahan daripada dokter tersebut. Nah, kurang lebih dalam hal menuntut ilmu seperti itu juga, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Oke. Wayam bagi ayat tawadhu', dan sepatutnya dia harus tawadu', li muallimihi, kepada gurunya, wa yatlubas sawaba wasyarafa bi khidmatihi, dan dia menuntut, ya, as-sawaba, pahala, wasyarafa, dan kemuliaan, bi khidmatihi, dalam khidmah dia kepada gurunya. Harus tunduk dan patuh kepada guru, menginginkan pahala, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemuliaan karena dia berkhidmat kepada seorang yang alim. Qala Asy-Syu'bi, berkata Imam Asy-Syu'bi rahimahullahu taala, shalla Zaid bin Sabit ala janazatin. Pernah suatu ketika Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu itu salat jenazah, ya, ada orang meninggal. Faqurribat ilaihi bughlatuhu, kemudian didekatkanlah kepada beliau bighalnya, kendaraannya, liyarkabaha, untuk dia tunggangi, untuk dia naiki. Nah, faja'a Ibnu Abbas fa akhadha birikabihi. Nah, tiba-tiba datang Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, fa akhadha, dia ambil birikabihi, tali kekang daripada kendaraan tersebut. Nah, dalam artian dia yang tuntung kendaraan tersebut diarahkan kepada Zaid bin Sabit. Nah, ini Ibnu Abbas. Faqala Zaid, nah, kemudian melihat sikap daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maka Zaid bin Sabit pada saat itu langsung spontan berkata, khalli anhi ya ibn ammi Rasulillah, ya, biarkan saja wahai anak pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sepupunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, biarkan saja, tak perlu repot-repot, ya, kurang lebih seperti itu. Faqala Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Abbas pun berkata pada saat itu, hakadha umirna an naf'ala bil ulama'i wal kubara. Nah, seperti inilah kita diperintahkan untuk memperlakukan para ulama dan para kubara. Nah, luar biasa sekali. Dalam artian bahwa Abdullah bin Abbas itu menyadari bahwa ini adalah perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memuliakan para ulama dan para pembesar. Dalam hal ini adalah Zaid bin Sabit sebagai pengumpul Al-Qur'an, sebagai orang dalang, ya, dalam andil besar dalam catatan sejarah, yaitu pengumpulan Al-Qur'an, ya, seorang yang luar biasa sekali, katibul wahyi, penulis wahyu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini status beliau al-ulama, status beliau al-kubara. Nah, Ibnu Abbas, ya, ketika melihat Zaid bin Sabit, ya, ingin naik ke kendaraan, beliau langsung tuntun kendaraan tersebut ke hadapan beliau, dan beliau mengatakan bahwa beginilah cara kita memperlakukan para ulama sesuai yang diperintahkan kepada kita. Okey. Faqabbala Zaid bin Sabit yadahu. Nah, tiba-tiba pada saat itu Zaid bin Sabit itu mencium tangan daripada Ibnu Abbas yang mengambilkan kendaraan dia. Wa qala, seraya beliau berkata pada saat itu, hakadha umirna an naf'ala bi ahli baiti nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti inilah kita diperintahkan untuk memperlakukan ahli baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa sekali tawaduknya dua sahabat kibar ini, antara satu dengan lain saling menghormati. Nah, itu yang diinginkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam mengutip riwayat ini, bahwa seorang pelajar itu sepatutnya tidak boleh menyombongkan diri kepada siapa saja, lebih-lebih lagi kepada gurunya. Okey. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, laisa min akhlaqil mu'minin, ya, bukanlah akhlaknya orang yang beriman itu at-tamalluk, menjilat. Itu bukan akhlak orang yang beriman. Illa fi talabil ilmi, kecuali dalam
situasi menuntut ilmu. Nah, kalau dalam hal menuntut ilmu, justru menjilat itu adalah sesuatu yang diharuskan. Dalam artian, kalau kita bisa ikhlas sebenarnya, ya kita harus ikhlas. Tetapi kalaupun kita harus cari-cari perhatian sama guru, sama mursyid, kita harus ria sama mursyid, ya, kita harus cari muka sama mursyid, sama guru, maka itu tidak jadi masalah. Karena itu lain bab, itu babnya pada tolabul ilmi, dan itu diperbolehkan. Nah, yang tidak diperbolehkan ketika bukan dalam hal tolabul ilmi. Oke. Fala yang bagi litolibi, nah tidak layak bagi seorang pelajar itu, penuntut ilmu itu, ayat takabbaru alal muallim, untuk takabbur, sombong ke atas muallim, gurunya. Wa min takabburihi, dan termasuk kesombongannya seorang pelajar alal muallimi, ke atas guru, ayyastankifa minal istifadati, ia tidak mau mengambil istifadah, tidak mau mengambil manfaat, illa minal marbuqin al masyhurina, kecuali hanya dari orang-orang yang pakar al-masyhurina, yang masyhur. Nah, itu bentuk ketakaburan, kata Imam Al-Ghazali di sini. Bentuk kecongkakan. Apa dia? Kita tidak mau belajar kecuali hanya pada orang yang betul-betul mempunyai kepakaran di bidang ilmu pengetahuan, yang terkenal kehebatannya, keilmuannya, dan lain sebagainya. Ini bentuk ketakaburan. Padahal sepatutnya ya, siapapun status orang yang jelasnya dia adalah pengajar, mau dia masyhur atau tidak masyhur, maka kita harus mengambil istifadah dari siapa saja. Kurang lebih seperti itu. Wa huwa ainul hamaqati, kata Imam Al-Ghazali, itu adalah kebodohan yang sesungguhnya. Ainul hamaqah. Fa innal ilma, karena sesungguhnya yang namanya ilmu pengetahuan itu adalah sababun najati was sa'adah, adalah sebab an-najati, keselamatan, was sa'adati, dan juga kebahagiaan. Nah, wa mayatlubu mahroban min sabu'in dorin yaftarisu. Nah, siapa orang yang menuntut lari, yang mencari tempat berlindung, mencari tempat jalan untuk kabur, untuk lari, min sabu'in dorin, dari binatang yang sangat buas, yaftarisu, yang akan memangsa dia, yang menerkam dia, maka lam yufarrik, dia tidak akan pernah membedakan baina ayyurshidahu ilal harabi masyhurun al khamilun, antara orang yang menunjukkan dia ilal harabi, kepada lari, dalam artian menunjukkan dia jalan untuk selamat daripada terkaman binatang buas tersebut. Dia tidak akan bedakan siapa saja orangnya, mau dia masyhur, orang yang terkenal kah, au khamilun, ataukah orang yang tidak terkenal, yang penting selamat. Kan begitu ceritanya kalau dalam masalah binatang buas. Nah, sepatutnya bahasa mafhumnya di sini adalah seorang pelajar juga seperti itu dalam menuntut ilmu pengetahuan, yang mana ilmu pengetahuan ini adalah keselamatan. Kurang lebih seperti itu. Siapapun yang mengajar kita, menuntun kita kepada keselamatan tersebut, mau dia masyhur atau khamil, mau dia pakar, terkenal ataukah tidak terkenal, maka kita harus ikuti itu, kita harus ambil istifadah di situ. Nah, wadarawatu sibain, adapun bahayanya binatang buas, sibain nari ya, dan adapun bahayanya buasnya neraka itu, bil juhali, terhadap orang-orang yang jahil terhadap Allah Subhanahu wa taala, asyaddu min darawati kulli sab'in, itu lebih berbahaya lagi dari ganasnya setiap binatang buas. Jadi buasnya api neraka ya, sepatutnya harus menjadi pegangan kita atau pertimbangan kita ya, dalam hal menuntut ilmu pengetahuan, untuk tidak membedakan siapapun pengajar kita. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ya, fal hikmatu, adapun hikmah itu, adapun kebenaran ilmu pengetahuan itu, dhallatul mu'minin, itu adalah barang hilangnya orang yang beriman. Ya gatanimuha haitsu yadfaru biha, maka dia akan merasa beruntung ya dengannya, haitsu yadfaru biha, ketika dia menemukan barang hilangnya itu ya. Manusia kalau barangnya hilang kemudian dia temukan, maka pasti dia gembira sekali ketika dia temukan barangnya yang hilang itu. Wa yataqalladul minnata, dan dia pasti akan mempersembahkan al-mitnata, rasa terima kasih ya, rasa syukur, liman sakoha, terhadap orang yang sakoha, yang membawakan barang hilang itu, ilahi, kepadanya. Jadi kita pasti ya, berterima kasih kepada siapa saja orang yang mendapatkan barang kita dan memberikan barang kita yang hilang itu kepada kita, kainam mangkanan, bagaimanapun adanya orang tersebut, mau dia orang yang masyhur, terkenal, atau orang yang tidak terlalu terkenal, maka kita pasti berterima kasih sekali sama orang tersebut yang menemukan barang yang hilang kita itu. Nah, seperti itu ilmu pengetahuan. Siapapun yang membawakan kepada kita, mau dia orangnya terkenal, mau dia seorang ulama yang masyhur ataukah ulama yang mastur, maka kita harus ambil istifadah. Nah, kurang lebih seperti itu.
Walidzalika qila, oleh karena itu dikatakanlah, artinya ada satu ungkapan mengatakan begini, al-ilmu, ilmu itu harbun lil fatal muta'ali, adalah musuh bagi pemuda yang congkak. Kasaili, sama dengan banjir. Harbun itu adalah musuh lil makanil ali, bagi tempat yang tinggi. Banjir tidak akan bisa mendapati tempat yang tinggi. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ilmu itu juga tidak akan pernah datang kepada orang yang mempunyai sifat tinggi. Dalam artian di sini adalah congkak atau takabur. Fala yunahalul ilmu illa bitawadu, tidak akan pernah didapatkan yang namanya ilmu pengetahuan itu kecuali dengan rendah hati. Wa ilqa'i sam'i, dan betul-betul meluahkan pendengaran, ya. Betul-betul mengarahkan pendengaran dengan seksama. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itulah dzikra, adalah pengingat. Ayat-ayat Al-Quran, ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah dzikra, pengingat, penyadar, liman kana lahu, kepada orang yang adalah bagi orang tersebut hati, au alqas sama, atau yang mencurahkan pendengarannya, menyimak, wa huwa syahidun, dalam keadaan dia menyaksikan, melihat. Nah, wa makna kaunihi dza qalbin, adapun arti adanya mempunyai hati di ayat ini yang dimaksud dengan liman kana lahu qalbun. Qalbun apa ya sih yang dimaksud itu? Ayyakuna qabilan lil ilmi fahiman, bahwasanya dia harus menerima ilmu pengetahuan itu dengan pemahaman. Dia menghadap kepada ilmu pengetahuan itu dengan pemahamannya. Tsumma la tughnihi al qudratu alal fahmi. Nah, kemudian tidak cukup kemampuan itu alal fahmi, untuk memahami. Nah, setelah kita menghadap ke ilmu pengetahuan itu untuk kita pahami, nah, pemahaman itu tidak akan pernah ada, ya. Tidak akan bisa. Ini maksudnya la tughnihil qudratu hatta yulqiyas sam'a wa huwa syahidun, sampai dia arahkan, totalkan pendengarannya, sampai dia betul-betul menyimak, wa huwa syahidun, dalam keadaan dia menyaksikan. Maksudnya menyaksikan di sini hadirul qalbi, dalam keadaan hatinya itu hadir pada saat itu. Nah, hanya dengan cara seperti ini kemudian ilmu itu, Al-Quran itu, ayat-ayat Allah itu menjadi penyadar, artinya ada manfaatnya. Kalau tanpa yang seperti ini, ya, maka tidak akan ada manfaatnya. Kurang lebih seperti itu. Yastaqbilu kullama yulqa ilaihi bihusnil isga, dia menghadap, menerima setiap apa yang dilontarkan, yang dituangkan ilaihi, kepadanya, bihusnil isga, dengan isga, pendengaran atau penyimakan yang bagus, wa daraati, dan betul-betul menghayati, dara'ah, wasyukri, dan mensyukuri, wal farhi, dan gembira, ya, bersemangat, wa qubulil minnati, dan juga menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ilmu pengetahuan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi betul-betul fokus, dengan bersemangat, dengan sangat berterima kasih, gembira, kurang lebih seperti itu, menerima ilmu pengetahuan tersebut. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang akan mampu mendapatkan ilmu pengetahuan ketika dia amalkan aturan-aturannya atau adab-adabnya seperti ini. Oke. Falyakunil muta'allimu li mu'allimihi ka'ardi damsah. Nah, hendaknya seorang pelajar itu terhadap pengajarnya, seorang salik kepada mursyidnya, ka'ardin damsati, sama dengan bumi yang kering kerontang, nalat mataran ghaziran, ya, yang mendapati hujan yang sangat lebat, banyak sekali, yang diguyur hujan lebat. Fasyaribat bijami ajzaiha, maka bumi ini, tanah ini akan meminum, ya, dalam artian meresapi, bijami, dengan semua suku-sukunya. Yang namanya juga padang ini kurang lebih kerontang. Maka ketika ilmu itu ada, maka harus diresapi sepenuh jiwa raga kita, itu maksudnya. Wa ad'anat bil kulliyati, dan bumi itu ad'anat akan tunduk bil kulliyati secara total, secara keseluruhan, liqabulihi, dalam menerima hujan tersebut. Ya, namanya juga kering. Jadi semua bagian-bagian tanah itu akan mengambil andil, mengambil bagian dalam meresap air hujan yang banyak tersebut. Nah, kita juga seperti itu, total kurang lebih mafhumnya seperti itu. Wa mahma asyaru alaihi al-muallimu bi tariqin fit ta'allumi. Nah, kapan mengisyaratkan, mengarahkan kepadanya, ke atas dia seorang guru, itu seorang mursyid, bi tariqin, dengan satu jalan, dengan satu cara, fit ta'allumi, dalam belajarnya, falyuqallidhu. Nah, hendaklah dia mengikuti arahan atau isyarat daripada gurunya itu, daripada mursyidnya itu. Wal yada' ra'yahu, dan hendaknya dia tinggalkan ra'yahu, pendapat dia. Fa inna khata'a mursyidihi, karena sesungguhnya kesalahan mursyidnya itu,
anfa'u lahu, lebih bermanfaat bagi dia min sawabihi fi nafsihi, daripada benarnya fi nafsihi pada dirinya. Hatta sampai ke tahap itu. Kesalahan seorang mursyid dalam mengarahkan muridnya, dalam menuntun muridnya di dalam bab ilmu ini, dalam proses belajarnya itu, ya, itu masih lebih bermanfaat bagi murid itu daripada pendapat pribadinya yang benar, kurang lebih seperti itu. Itu tajribatu, karena sesungguhnya namanya pengalaman itu tutli'u ala daqa'iqa yustaghrabu sima'uha, ya. Itu dapat mengetahui atas hal-hal yang daqiqah, yang halus, yustaghrabu sima'uha, yang dianggap asing mendengarnya. Jadi pengalaman itu dalam hal ini adalah seorang guru, ya, kurang lebih seperti itu. Dia yang lebih tua, dia yang lebih berpengalaman. Nah, itu terkadang mengetahui hal-hal yang halus, hal-hal yang jarang semua orang tahu, yang dikira tidak baik menurut pandangan umumnya orang, tetapi baik. Nah, kurang itu yang dimaksud dengan daqa'iq. Jadi pengalaman itu mampu mengetahui hal yang seperti ini, yang menurut pendengaran biasa itu aneh. Wah, ini kayaknya salah ini. Nah, ini arahan guru saya kok bisa seperti itu, ya, menurut kita. Tetapi dia sebagai orang yang berpengalaman, sebagai seorang mursyid yang luar biasa, dalam pengalaman dia di dunia ilmu pengetahuan yang seperti ini, tentunya lebih pakar, lebih mengetahui daripada kita yang akal kita masih di bawah, kurang lebih seperti itu. Ma'annahu ya'dhumu naf'ana, padahal bahwasanya itu besar sekali manfaatnya. Memang sih agak aneh, memang sih kita kayak ini kayaknya tidak cocok menurut pendengaran kita, menurut penilaian kita, tetapi karena dia lebih berpengalaman, lebih tahu, maka pengetahuan atau pengalaman itulah yang terkadang, nah ini yang dimaksud di sini, yang terkadang besar manfaatnya tetapi kita menganggap sebagai sesuatu yang aneh. Nah, fakami maridin, berapa banyak orang yang sakit, mahrurin, yang panas, yu'alijuhu tabibu fi ba'di awqatihi bil harara. Nah, itu justru diobati oleh seorang tabib fi ba'di awqatihi, di sebagian waktunya, artinya terkadang, ya, bil hararati, dengan sesuatu yang panas. Nah, kalau akal kita kan sepatutnya kalau orang manusia itu demam, panas, ya sepatutnya lawannya dingin kan, musuh, kurang lebih seperti itu, agar panasnya turun. Tetapi justru terkadang ada seorang tabib yang mengobati orang yang panas dengan sesuatu yang panas. Liyazidana, tujuannya adalah agar supaya bertambah biquwati, pada kekuatan orang yang sakit tersebut, ila haddin, sampai kepada tahap yahtamilu sodamatal ilaj, dia sudah bisa untuk menanggung pengobatan tersebut. Jadi ada tabib cara dia, ya, ini di bab tibiah, ya, ada cara sebagian tabib itu ketika mengobati orang yang sakit itu, yang panas badannya, dengan sesuatu yang panas, dengan tujuan agar supaya kekuatannya itu semakin bertambah dan dia sampai kepada tahap dia sudah siap untuk diobati, kurang lebih seperti itu. Oke, fa yata'ajjabu minhum Allah khibrata lahu, maka akan menjadi heran darinya orang yang tidak punya pengetahuan terkait itu, artinya orang yang tidak ada pengetahuan tentang masalah ketabiban, pengobatan dan semacamnya, itu justru heran, loh, kok orang panas ini tambah dipanasi, akan begitu ceritanya. Wa qad nabbaha Allah taala bi qissatil Khidir. Nah, ini dia. Dan sungguh Allah itu sudah memberikan pengajaran, sudah memberikan peringatan kepada kita terkait dengan hal-hal yang seperti ini, terkait keinginan seorang murid justru berbeda dengan seorang mursyid, kemauan seorang pelajar justru beda dengan kemauan gurunya atau pengajarnya. Nah, Allah sudah ada gambaran, sudah ada contoh terkait dengan itu. Ini maksudnya nabbaha Allah taala. Apa dia bi qissatil Khidir? Tentang kisahnya Nabiullah Khidir wa Musa alaihi wassalam, dan Nabiullah Musa alaihi wassalam. Haitsu qala al-Khidir, ketika berkata Nabiullah Khidir, innaka lan tastati'a ma'iya sabra, sesungguhnya engkau tidak akan mampu bersamaku sabar, dalam surah Al-Kahfi, ya. Wa kaifa tasbiru, dan bagaimana kamu mampu bersabar wahai Musa, ala ma lam tuhit bihi khubra, atas sesuatu yang kamu tidak meliputi pengetahuannya, artinya sesuatu yang kamu tidak tahu. Karena kita tidak tahu, ya, biasanya itu akal kita itu enggan dengan sesuatu yang tidak masuk di akal kita, karena kita tidak tahu, kan, kurang lebih seperti itu. Nah, dalam hal ini Nabiullah Khidir mengatakan kepada Nabiullah Musa, kamu tidak akan mampu bersabar ketika ikut dengan aku. Apapun yang aku lakukan pasti kamu akan kritik, ya, kamu tidak bisa bersabar tentang itu. Nah, karena kamu tidak tahu. Nah, itu maksud daripada ayat ini. Tsumma, kemudian syarrat alaihi sukuta wat taslim, Nabiullah Khidir mensyaratkan ke atas Nabiullah Musa agar diam, wat taslim, dan ridho, ya, terhadap apa yang dia katakan dan apa yang akan ia lakukan, kurang lebih seperti itu. Faqala, kemudian dia berkata Nabiullah Khidir,
Fa in ittaba'tani, jika engkau mau mengikutiku, fala tas'alni an syai'in, maka jangan pernah bertanya kepadaku tentang sesuatu hatta uhdisa laka minhu dzikra, sampai aku menyebutkan kepadamu darinya dzikra, pemaparannya, sampai aku paparkan kepada kamu. Selama aku tidak paparkan kepada kamu, aku tidak jelaskan kepada kamu, maka jangan permasalahkan apa yang akan aku lakukan. Nah, itu maksud daripada Nabiullah Khidir. Semalam yasbir, tetapi kemudian Nabiullah Musa tidak mampu untuk bersabar. Walam yazal, dan dia senantiasa fi maraddatihi, dalam kritikan beliau, penolakan beliau, ila angkana dzalika sababa firaqi ma bainahuma, hingga sampai kepada tahap itu yang kemudian menjadi sebab perpisahan antara keduanya. Karena apa? Nabiullah Musa selalu mempermasalahkan masalah yang dia tidak sampai ilmunya ke sana. Wabil jumlati, secara kesimpulan, kata Imam Al-Ghazali, kullu muta'allimin, setiap pelajar, setiap seorang salik, setiap seorang murid, istabqa li nafsihi ra'yan, itu masih tersisa di dalam dirinya itu satu pendapat, wa ikhtiaron, dan satu pilihan, wa ra'a ikhtiaril muallimi, dibalik daripada pilihan gurunya. Dia ada pilihan sendiri, dia tidak tunduk, dia tidak pasrah kepada pilihan gurunya, dia punya pendapat sendiri. Nah, dibalik pendapat-pendapat gurunya, fahkum, maka pastikan, kata Imam Al-Ghazali, alaihi, ke atas orang yang seperti ini, bil ikhfaqi, akan kebodohannya, wal khusrani, dan juga kerugiannya. Itu kesimpulan dari beliau terkait dengan wazifah yang ketiga ini. Oke. Fa in qulta, jika engkau katakan, artinya kalau kita mau mempermasalahkan, faqad qala Allah Ta'ala. Nah, Allah itu kan berkata di dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kalian kepada ahli zikir, kepada pakarnya, kepada ahlinya, in kuntum la ta'lamun, apabila kalian tidak mengetahui. Fasu'alu ma'murun bihi, maka bertanya itu ma'murun, sesuatu yang diperintahkan dengannya. Ada ayat yang mengatakan di dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri, tanyalah orang-orang yang mempunyai keahlian di bidangnya. Kalau kalian tidak tahu, ini kan suatu perintah oleh Al-Quran untuk mempermasalahkan sesuatu yang kita tidak tahu, menanyakan, mengkritisi, dan semacamnya. Nah, bagaimana itu? Fa'alam, ketahuilah, kata Imam Al-Ghazali, annahu kadzalika, ya, sesungguhnya itu memang seperti itu, betul itu. Walakin, akan tetapi, bima ya'dhanul muallimu bisu'ali anhu, pada apa yang mengizinkan seorang mursyid itu bisu'ali anhu, untuk bertanya tentangnya. Ketika seorang guru mengizinkan untuk menanyakan, untuk mempermasalahannya, ya silahkan, itu yang dimaksud oleh ayat ini, silahkan tanyakan. Kalau kalian tidak tahu, fa inna su'ala amma lam tablugh rutbatuka, karena sesungguhnya begini, pertanyaan terkait apa yang belum sampai martabatmu ila fahmihi, untuk memahaminya, belum sampai derajatmu, belum sampai makammu untuk memahami itu, madmumun, itu tercela. Bertanya dengan sesuatu yang kita belum level kita, itu sesuatu yang tidak baik. Walidzalika, oleh karena itulah, dalam kasus tadi di atas, mana Al-Khidir, Nabiullah Khidir mencegah Nabiullah Musa alaihi wassalam anis su'ali, untuk bertanya. Artinya, da'i su'ala qabla awani, tinggalkan pertanyaan itu sebelum waktunya. Fal muallimu, nah, seorang muallim itu, seorang mursyid itu, a'lamu bima anta ahlul lahu, dia lebih tahu terhadap apa yang engkau ahlinya, dia lebih tahu terhadap kamu ahli enggak di masalah yang kau permasalahkan atau tidak. Nah, itu maksudnya, ahli enggak di permasalahan yang engkau sedang tanyakan atau tidak, kamu cocok enggak. Wa bi awanil kasbi, dan waktu kasyaf, waktu kamu patutnya kasyafkah atau tidak, itu guru yang lebih tahu. Wa malam yadkhul awanul kasbina, dan apa-apa yang belum masuk waktu kasyafnya, waktu seorang murid itu harus tahu, belum sampai ke situ. Fi kulli darajatin min maratib darajati, pada setiap tahapan atau derajat dari tangga-tangga derajat, level dari semua level, la yadkhulu awanu su'alihan, maka tidak akan masuk juga waktu bertanya tentangnya. Ya, selama belum masuk waktunya untuk tahu, waktunya kasyaf, di mana saja level kita berada dalam menuntut ilmu kita ini, maka tidak masuk juga waktunya untuk kita permasalahkan. Nah, itu maksud daripada Al-Imam Al-Ghazali. Jadi maksudnya apa? Bahwa terkadang guru itu menyadari betul akan keadaan dan situasi kita. Oleh karena itu, dia terkadang tidak mau memaparkan, tidak mau menjawab, tidak mau membebankan kepada kita sesuatu yang menurut dia itu tidak layak untuk kita. Oleh karena itu, ketika kita merasa bahwa kita sudah
bisa untuk menguasai itu misalnya, untuk mempermasalahkan masalah itu, dan tidak ada isyarat dari guru ke situ, maka jangan permasalahkan, tahan keinginan kita, kurang lebih seperti itu. Tahan apa yang muncul di dalam hati kita terkait apa yang ingin kita tanyakan, apa yang ingin kita ketahui, apa yang ingin kita permasalahkan. Oke. Wa qad qala Ali radhiyallahu anhu, berkata baginda Ali radhiyallahu anhu, inna min haqqil alim, sesungguhnya haknya seorang alim itu, seorang guru mursyid itu, dia punya hak, artinya kewajiban muridnya, kewajiban pelajarnya, kewajiban saliknya. Apa dia? Allah tuksiru alaihi bisual, bahwasanya tidak boleh kamu perbanyak alaihi ke atas dia bisual, pertanyaan. Ya, kita tidak boleh selalu bertanya kepada guru. Wala tu'anni tahu fil jawab, dan kita tidak boleh ya mencapekkan dia dalam menjawab. Wala tulihha alaihi idza kasala, dan kamu jangan selalu merengek ya, artinya selalu bertanya idza kasala, apabila dia malas ya. Namanya juga guru kan manusia, seorang mursyid juga manusia. Jadi ada masa dia bersemangat, ada masa di mana dia tidak ada mood dan semacamnya. Maka ketika di masa-masa yang seperti ini, dalam artian kasal misalnya, tidak bersemangat, moodnya kurang, maka kita jangan selalu merengek, ingin minta dijelaskan, ingin minta dihadapi, ingin minta diterangkan dan semacamnya. Wala ta'khudha bisawbihi, dan kamu jangan mengambil pakaiannya idza nahada, apabila dia bangkit. Jangan kamu tahan dia kalau dia misalnya bangkit meninggalkan kita dan lain sebagainya, meninggalkan majelis dan jamaahnya misalnya, biarkan saja. Wala tufshiya lahu sirran, dan jangan kau sebarkan baginya satu rahasia. Jika dia punya rahasia antara kamu dengan guru, misalnya antara kita dengan guru, maka rahasia itu sepatutnya kita tidak boleh sebarkan. Wala taghtabanna indahu ahadan, dan jangan menggibah indahu di sisi dia ahadan, seorang pun. Jangan bercerita gibah di depan seorang guru, seorang mursyid. Wala tatlubanna asratahu, dan jangan mencari-cari kesalahan daripada guru. Wa in zalla, dan apabila seorang mursyid itu salah, qabilta ma'adziratahu, maka engkau terima pemaafannya, artinya maklumi. Wa alaika an tuwaqqirahu, dan wajib ke atas kamu untuk tuwaqqirahu, menghormatinya, wa tu'azzimuhu, dan memuliakannya, lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Madama yahfadu amrallahi ta'ala, selama guru tersebut masih memperhatikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, memelihara perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tajlis amamahu, dan jangan duduk di hadapannya. Wa in kanat lahu hajah, dan apabila guru itu atau mursyid itu punya hajat, keperluan, sabaqtal qauma ila khidmati, maka engkau mendahului kaum, artinya mendahului orang lain, ila khidmatihi, untuk berkhidmat kepada guru itu. Ketika dia punya keinginan, ketika dia punya kemauan, kamu lebih dulu daripada yang lain dalam mengabulkan, dalam berkhidmat kepada guru tersebut, kepada mursyid tersebut. Nah ini wazifah ya yang kita pelajari untuk saat ini. Ya, nanti kita sambung pada wazifah yang keempat. Yang jelasnya ada dua wazifah di sini. Pertama atau wazifah yang kedua adalah terkait dengan seorang pelajar itu sepatutnya membuang semua pikiran-pikiran bercabang, ketergantungan, keterkaitan kepada yang masalah-masalah dunia yang bisa mengganggu fokus dia dalam menuntut ilmu pengetahuan, termasuk harus kalau bisa menjauh dari keluarga, dari kampung halaman. Kemudian yang kedua adalah seorang pelajar itu tidak boleh takabur terhadap ilmu pengetahuan, tidak boleh congkak kepada gurunya. Nah, semoga kita mampu mengamalkan adab-adab ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ya, kita tutup di akhir majelis ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim.